harus diantar pakai pantun Melayu, meminjam pantun host kita, Ustadz Qori ya. Seiring balam dengan merbah hinggap di kayu jati. Seiring salam dan sembah, terimalah sembah dan salam berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Arti ayat, ada 3 golongan manusia yang akan diangkat derajatnya, berada pada kemuliaan yang sangat tinggi sekali. 3 golongan itu, yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, akan memberikan derajat itu kepada orang-orang yang beriman, orang yang dekat dengan Tuhannya, orang yang sangat bagus kehidupan spiritualitasnya. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan derajat kemuliaan itu kepada orang-orang yang diberi ilmu, orang yang memiliki ilmu pengetahuan, science, knowledge, apalagi ilmu pengetahuan agama, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Menjadi seorang ulama, menjadi seorang ilmuwan, dia seorang yang ahli dalam bidangnya, itu juga akan diberikan Tuhan derajat kemuliaan. Dan satu lagi, kemuliaan itu akan diberikan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada mereka yang semasa hidupnya memiliki kreativitas, produktivitas, dan karya-karya besar sepanjang perjalanan kehidupannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saya mengutip Al-Quran, Surah Al-Mujadilah, ayat 11. Yang sama kita hormati dan kita muliakan, tokoh kita, kebanggaan kita, bahkan kebanggaan Indonesia, sahabat kita, orang tua kita, Bapak Dr. Haji Rahmat Shah. Dan saya baru tahu sore hari ini, kalau Pak Rahmat Shah ternyata sudah diberi gelar Mangaraja Lubis, Mangaraja Holomwan Lubis. Dan ternyata di sini juga hadir ada Ustadz Hasbi Al-Mawardi Lubis. Tadi Ustadz Hasbi bilang kalau begitu saya juga baru tahu harus manggil Abang Rahmat Shah nanti katanya. Kalau di kampung dipanggil Abang Daraja, Mangaraja Holomwan Lubis. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para umaro, para ulama kita yang hadir bersama. Saya melihat juga hadir bersama kita sahabat saya, Bapak Wakapolda Sumatera Utara, Bapak Brigjen Polisi Dr. Dadang Hartanto. Saya punya kenangan dengan beliau, datang secara khusus bertakziah 2018 ketika ibunda saya meninggal dunia. Beliau waktu itu masih menjabat Kapolrestabes Medan. Dan sekarang sudah menjadi Wakapolda. Doa kami insyaallah Bapak jadi Kapolda, dan pada saatnya Bapak menjadi Kapolri di negeri yang tercinta ini. Biasanya begitu Pak Dadang, kalau sudah lulus di Sumut, itu bakal mendapat derajat lebih tinggi lagi. Juga hadir bersama kita Bapak Kasdam 1 Bukit Barisan, dan juga Bapak dan Lanut Suwendo,
Saya kenal dengan sebelum Bapak, Pak Meka, yang sekarang menjadi Pangkosek di Jakarta mungkin. Dan juga hadir bersama kita tokoh pendidik nasional, Ibunda Nuriandi dari Universitas Potensi Utama, tokoh Melayu Sumatera Utara. Kemudian sahabat saya Ustadz Hasbi Al-Mawardi, dan juga Dr. Muhajar Koto, pemusik yang tidak asing lagi. Salah satu tembang yang beliau bawakan adalah Berhembus Angin Malam. Mungkin kalau sempat Pak Rahmat kita dengarkan nanti beliau menyanyikan lagu itu dengan saksofonnya yang terkenal itu. Kemudian Ananda Rolansah juga hadir bersama kita. Dan maaf Bapak Ibu yang tidak dapat disebut satu demi satu. Dan kami hadir, kami yakin Bapak Ibu yang hadir semua adalah tokoh dan orang-orang yang punya pengaruh besar dalam kehidupan ini. Alhamdulillah, pada sore hari ini saya diminta Pak Rahmat Shah menyampaikan sedikit tadi tausiah. Jadi kalau sedikit di dunia akademis itu Pak Rahmat minimal setengah SKS. Nggak ada pula seperempat SKS ya. Biasanya 1 atau 2 SKS. Kita hari ini telah menyaksikan tadi banyak sekali komentar yang membuat kita sebenarnya kembali kepada diri kita. Saya pribadi merasa, apakah saya bisa seperti Pak Rahmat Shah begitu? Saya yakin tayangan-tayangan itu adalah motivasi yang luar biasa. Buku yang diluncurkan ini juga menarik sekali. Bicara tentang pengabdian, perjuangan, pengabdian, pemikiran. Dan juga buku yang berbicara tentang kanker prostat. Bukan vonis mati, sembuh dengan doa dan sedekah. Pak Rahmat Shah, saya teringat satu riwayat. Kalau ada orang sakit, nah tapi doa saya insya Allah Bapak Ibu kita yang hadir ini, tolong diaminkan, semoga ya Allah jadikan kami semua yang hadir ini sehat walafiat. Dan kami semua terbebas dari pandemi COVID-19. Amin. Ya Rabbal Alamin. Orang sakit itu ada 3 yang dicabut Allah pada dirinya. Maka kalau ada sesuatu yang menimpa kita, betapa Al-Quran mengajarkan kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang sakit itu ada 3 yang dicabut Allah. Pertama, orang sakit itu dicabut keceriaan pada wajahnya. Tidak bisa dibohongin. Orang sakit itu kelihatan lesu, pucat. Itu tidak bisa ditutupin. Itu dicabut, memang dicabut Tuhan. Keceriaan pada wajahnya. Yang kedua yang dicabut itu adalah selera makannya. Saya lihat kita yang hadir ini bagus selera makannya. Canai, Wong Solo tadi juga sudah kita bismillahkan. Mungkin ini baru mukaddimah Pak Rahmat Shah ya. Pak Rahmat Shah biasanya menawarkan lontong terenak sedunia. Saya nggak tahu apakah hari ini ada juga Pak Rahmat Shah. Nah, orang yang sakit itu dicabut selera makannya. Maka dosa, kalau kita suka nawarin makan sama orang lagi sakit. Kita kan kadang-kadang terlalu baik kalau orang sakit. Kepingin makan apa, mau dibawain apa. Tapi ketika sehat, nggak pernah ditawarin misalnya. Itu dicabut. Nah, satu lagi Pak Rahmat Shah. Ini yang banyak tidak diketahui orang. Bahwa ketika seorang hamba itu sakit, dan dia sabar dalam sakitnya, sebenarnya Allah sedang mencabut dosa-dosanya. Allah sedang membersihkan noda dosa masa lalunya, lewat sakit yang dideritanya. Dan luar biasa, ketika orang sakit itu sembuh, 3 yang dicabut, 2 dikembalikan lagi. 3 dicabut, 2 dikembalikan. Keceriaan wajah kembali. Wah, udah fresh lagi ini. Udah segar lagi wajahnya. Selera makan, wah udah kembali selera. Udah mulai nggak ada pantangan kecuali 1,
pantang terhidang. Bismillah, selesai. Dikembalikan selera makannya. Tetapi begitulah Pak Rahmat Shah, Allah yang maha adil itu, Bapak sudah bangun museum keadilan, tapi Allah maha adil, walaupun manusia yang suka menodai keadilan, ternyata dosa yang tadi dicabut, tidak dikembalikan Allah kepadanya. Dua saja yang dikembalikan, keceriaan wajahnya, dan satu lagi, selera makannya, dia mulai selera lagi. Tapi dosanya sudah dibersihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi luar biasa, tadi kita sudah melihat tayangan, komentar, video, gambar, dan sebagainya. Dan penyakit yang juga Bapak sudah derita beberapa tahun lalu, yang juga divonis mati oleh dokter. Tapi jangan lupa, kalau sakit itu hanya Allah yang maha menyembuhkannya. Itu yang harus kita bangun sebenarnya ketika memahami buku yang ditulis oleh Pak Rahmat Shah. Nah, yang kedua, saya ingin sampaikan begini. Secara kehidupan duniawi, boleh dikatakan, Pak Rahmat Shah, Bapak sudah mendapatkan sorga dunia ini. Apa yang nggak Bapak raih dalam kehidupan ini? Sudah banyak pengalaman, penghargaan, dan bahkan perjalanan keliling bumi yang fana ini. Sudah bertemu dengan presiden di berbagai negara, bahkan sudah ada koleksi sampai mungkin jam yang pernah dipakai bintang film James Bond pun. Mungkin Pak Rahmat Shah ada koleksi di sini. Mungkin sepatu bolanya Ronaldo pun mungkin ada di ruangan ini. Atau juga yang lain-lain. Semua ada. Pak Rahmat, Bapak orang yang sangat beruntung. Diberikan Allah berbagai karunia. Saya teringat Pak Rahmat, dalam sejarah dunia, manusia termasuk yang paling hebat dan paling kaya dan pilihan Tuhan, salah satunya adalah Nabi Sulaiman. Dalam kitab disebut juga namanya dengan Solomon. Nabi Sulaiman itu nabi yang paling kaya raya. Istananya aja berlapiskan emas. Di mana kita lihat hari ini orang yang istananya berlapiskan emas? Bahkan dia punya prajurit. Prajuritnya bukan tanggung. Prajuritnya termasuk jin. Prajuritnya termasuk hewan. Bahkan semut-semut kecil di dalam lubang itu tunduk kepada Nabi Sulaiman. Dan bisa menguasai angin. Bahkan memindahkan istana Balkis yang hebat pada zaman itu di kota Yaman atau Sana'a ke kota Palestina hanya dalam hitung kedipan mata. Siapa yang bisa buat itu? Tapi seorang Nabi Sulaiman, nabi kaya raya, raja, tunduk semua kepadanya di tengah kehebatannya. Nabi Sulaiman pernah berkata dalam surah An-Naml ayat 40. Nanti Pak Rahmat bisa lihat ayat ini. Kata-kata itu sangat indah. Kalau Pak Dadang saya pikir sudah khatam baca ayat ini. Karena Pak Dadang sering sholat subuh ke masjid berjamaah. Alhamdulillah, semoga istiqomah Pak Dadang. Semoga nanti Pak Dan Ramil 0201 juga bisa ikut bersama. Sholat berjamaah. Di Masjid Al-Jihad ya Pak Dadang ya. Atau di masjid yang lain kita pernah bertemu. Di surah An-Naml 40 itu pernah dikatakan. Nabi Sulaiman di tengah popularitasnya, Nabi Sulaiman berkata, "Hada min fadli Rabbi." Nah, itulah Pak Rahmat kalimatnya. Semua yang kumiliki hari ini, popularitas, kehebatan, kekuasaan, harta benda, Nabi Sulaiman dengan rendah hati berkata, ini semua adalah anugerah terindah dari Tuhanku. Dan liyabluwani, sebenarnya Tuhan sedang menguji aku. Aashkuru am akfur. Akankah aku bersyukur dengan segala yang kumiliki ini? Atau jangan-jangan aku menjadi orang yang ingkar, lupa diri kepada Tuhan di atas kenikmatan yang diberikannya. Jadi boleh juga saya kiaskan Pak Rahmat Shah mengalami fase seperti itu.
Jadi Bapak, betapa sayangnya Allah, Bapak diberikan segala yang Bapak inginkan. Bahkan tadi putri Bapak yang bintang film itu, Ralin, berkata kalau Pak Rahmat itu apa yang beliau inginkan harus tercapai. Apa yang beliau inginkan harus, mau ketemu siapa harus ketemu. Dan itu pernah kami buktikan ketika dalam perjalanan di Tanah Suci 2018, 2 tahun lalu. Ketika orang di Raudhah lagi rame, antri, karena biasa Pak Rahmat ikut rombongan presiden, kali ini ikut dengan saya. Pak Rahmat bilang, saya mau ke Raudhah, gimana nih Pak? Saya bilang itu harus antri. Antrinya bisa 20 menit. Wah terlalu lama, tapi saya harus ke Raudhah. Dan dibuktikan, bismillah, bisa. Malah kami dijaga sama polisi di Raudhah itu, padahal tidak atas undangan kerajaan. Tapi melihat karena ketampanan dan karisma Pak Rahmat Shah itu, dan saya bilang ini wakil presiden Turki yang datang dari negara Turki. Segan polisi Madinah itu. Langsung dikawal kami Adinda Qori. Masuk ke Raudhah, berdiri 2 orang di belakang. Seumur hidup tak pernah begitu. Orang antri. Nah itu saya pikir satu hal ya, karisma. Dan memang kelebihan Pak Rahmat itu mengamalkan hadis Nabi. Rasulullah itu mengajarkan dalam hidup talaqatul wajhi. Ustadz Hasbi sering keramahkan ini. Dalam membangun hubungan baik itu talaqatul wajhi. Biasa murah senyum sama orang. Jangan pelit. Bahkan Nabi katakan yang paling mulia itu kalau bertemu 2 orang, yang paling mulia itu yang pertama negur, itu orang yang lebih mulia. Walaupun mungkin pangkatnya lebih tinggi. Nah itu kemuliaan dan itu saya pikir karisma yang dimiliki Pak Rahmat. Terakhir Pak Rahmat, ini waktu maghrib 6.24 ya Pak. Saya nggak tahu apakah akan bersambung setelah maghrib ini. Saya ingin katakan begini. Untuk kita semua dan saya. Hidup ini, Pak Rahmat, kita sedang membangun rumah sebenarnya. Semua kita membangun rumah. Dan Pak Rahmat sudah bangun rumah itu luar biasa indahnya. Tapi jangan lupa, kita juga Bapak Ibu sekalian harus membangun rumah. Bukan sebatas rumah di bumi, tapi rumah di sorga. Saya pikir Pak Rahmat di usia Bapak 70 tahun ini, maaf, karena saya dekat dengan beliau, saya malah sering katakan, Pak Rahmat, Bapak sudah bangun istana-istana di dunia ini. Tugas Pak Rahmat di usia 70 tahun ini, Bapak perindah istana Bapak di sorga yang abadi. Maka terakhir, sebagai ilustrasi Pak Rahmat, ini ilustrasi rumah tadi. Ceritanya, ada satu orang tukang bangunan, Pak. Tukang bangunan ini ya kerjanya membangun rumah. Dari rumah tipe paling murah sampai rumah real estate yang paling mahal. Rupanya si tukang bangunan ini sudah 40 tahun kerja. Udah jenuh, sudah lelah. Dan dia katakan kepada bosnya, bos, saya udah 40 tahun bangun rumah orang, sudah keluar kota, kadang saya tinggalkan keluarga, berbulan-bulan bangun rumah. Tolong bos, saya sudah 40 tahun mau pensiun. Saya mau berhenti bangun rumah. Kata bosnya, Pak, boleh Anda berhenti, tapi satu syarat harus dipenuhi. Apa syaratnya bos? Anda bangun satu rumah di tanah yang luas itu, setelah selesai serahkan kunci, dan detik itu Anda saya pensiunkan dengan terhormat. Apa dalam hati si tukang bangunan itu? Wah ini yang terakhir. Kalau gitu ya udahlah cepat aja lah dibangun, yang penting siap. Sehingga targetnya setahun, ternyata 5 bulan udah siap rumah terakhir itu. Karena targetnya mau pensiun. Begitu selesai, dia menghadap kepada bosnya, dan kagetlah. Kaget bosnya. Loh kenapa Anda mau berhenti? Kenapa Anda sudah selesai bangun rumah? Begitu cepat Anda bangun. Harusnya rumah itu 1 tahun, karena besar dan mewah. Kenapa cuma 5 bulan? Ya udahlah bos, saya minta maaf. Yang penting kan sudah selesai. Baik. Karena Anda sudah memenuhi syarat terakhir, serahkan kuncinya. Diserahkan kunci. Dan bosnya berkata, baiklah, karena Anda sudah 40 tahun bekerja, dan sebagai tanda terima kasih saya, kunci rumah yang Anda serahkan ini,
saya hadiahkan untuk Anda. Inilah rumah hadiah dari saya. Apa kata tukang bangunan itu? Andai ku tahu rumah itu adalah milikku, pasti aku akan bangun yang sangat indahnya. Tapi sudah penyesalan tidak ada guna lagi. Rumah itu sudah jadi. Apa ilustrasinya? Pak Rahmat, semua kita sedang membangun rumah pada hari ini. Rumah di sorga. Maka jangan kita bangun sembarangan. Mana rumah kita di sorga? Sholat 5 waktu. Itu adalah rumah kita di sorga. Pak Rahmat bangun tahajud di tepian malam. Itu rumah di sorga. Ke masjid berjamaah. Itu rumah di sorga. Baca Quran. Itu rumah di sorga. Maka itu sebuah ilustrasi. Nah, saya sampaikan ini Pak Rahmat. Karena Bapak sudah mendapatkan kenikmatan sorga di dunia ini. Bapak targetnya adalah meraih sorga yang abadi di akhirat. Intinya, mari kita tingkatkan kehidupan spiritualitas. Dan itu nomor 1. Tuhan angkat derajat manusia itu ketika manusia itu memiliki nilai spiritualitas. Dia dekat dengan Tuhan karena dia sadar sebentar lagi dia akan kembali kepada Tuhan. Siapapun orangnya. Katakanlah Bill Gates hari ini. Microsoft founder, kekayaannya 1.113,3 triliun. Bu Nelly, 1.133 triliun. Kalau Bu Nelly beli cendol, banjir es Parman Pak Rahmat. Mark Zuckerberg, founder Facebook, itu kekayaannya 746,6 triliun. Tapi lihat ketika kematian datang, apa yang kita bawa? Helai-helai kain kafan, kerenda, ambulan jenazah, dan liang kubur 2 meter kali 1. Harta, jabatan, tanda jasa, itu mengiringi kita. Silahkan orang upacara militer dengan tembakan salvo, berapa kali Pak Kasdam biasanya? 21 kali ya, penghormatan karena jasanya. Tapi di alam kubur, tidak ada yang menolong kita, tidak ada menyertai kita, kecuali iman, ilmu, dan amal soleh. Termasuk karya-karya Pak Rahmat, yang tadi Bapak katakan dalam episode video kita, doa-doa alam. Itu yang menolong Pak Rahmat sah. Masjid yang Bapak bangun, pesantren yang Bapak bantu, fakir miskin yang disantuni, doa alam, doa hewan, doa tumbuh-tumbuhan, itu doa yang menyertai kita selamanya. Mungkin demikian Pak Rahmat Shah yang dapat disampaikan. Semoga yang sedikit ini menjadi suatu pencerahan bagi kita semuanya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kalau tidak, karena rembulan yang cerah, tidak akan bintang meninggi hari. Kalau tidak, kena diundang Pak Rahmat Shah, takkan mungkin kita datang kemari. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari sejenak kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, pada kesempatan yang penuh kebahagiaan ini. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Wasi'al Maghfirah, ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Kasihi dan sayangilah mereka berdua, sebagaimana mereka telah mengasihi dan menyayangi kami di waktu kecil. Ampunkanlah pula dosa arwah orang-orang tua yang telah mendahului kami. Lapangkan kubur mereka, dan jadikan kubur mereka bagaikan hamparan dari taman sorgamu. Kami sadar ya Allah ya Rabb, tidak ada orang hebat dan orang sukses di dunia ini, melainkan mereka adalah orang yang selalu memuliakan dan menghormati kedua orang tuanya. Karena ridhomu adalah pada ridho kedua orang tua kami, dan murkamu pada murka kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Malikul Qudusus Salam, Engkau yang maha kaya, Engkau yang maha kuasa. Jadikanlah kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sungguh kami takut, ya Rabb, jika suatu saat segala nikmah yang Engkau titipkan itu akan sirna dari kehidupan kami,
manakala kami tak pandai mensyukurinya. Ajarilah kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu, dan kami tahu berterima kasih kepada kedua orang tua kami, dan berterima kasih kepada orang-orang yang telah berbuat kebaikan kepada kami. Berikanlah kepada kami semuanya, khususnya kepada orang tua kami, Bapak Dr. Haji Rahmat Shah, kesehatan dan keafiatan. Jauhkan kami semua dari segala bala, mara bahaya, wabah menular yang berbahaya bagi kami. Anugerahkanlah kepada kami keimanan yang istiqamah, hati kami yang selalu terpaut kepadamu dalam suka dan duka. Jangan sampai kami terlena dan tertipu dengan kehidupan di bumi yang fana ini. Berikanlah kepada kami semuanya keluarga, rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, ketenangan lahir dan batin, mawaddah warahmah, rumah tangga yang selalu membawa kedamaian, kesejukan, dan kerinduan bersama keluarga kami. Jadikanlah ya Rabb majlis yang mulia ini majlis yang Engkau ridhai dan Engkau berkahi, dan jadikanlah segala kebaikan kami semuanya, wabil khusus sahibul bait, orang tua kami Bapak Dr. Rahmat Shah, yang telah mempersembahkan buku dan segala karya-karya beliau yang bermanfaat, pada saatnya akan menjadi amal jariah yang akan menjadi pelita yang menerangi di sisa kehidupan yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak.